Hari ini kami ditugaskan di Rumah Sakit Eropa, tepatnya saya dan satu perawat yaitu Mas Rian, perawat ICU. Kami bekerja di salah satu unit intensive care yang berada di rumah sakit ini. Mengapa demikian? Karena memang menurut hasil asesmen kami, ketika kami melakukan wawancara kepada bagian pimpinan atau direksi rumah sakit, memang sangat amat dibutuhkan tenaga tambahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami relawan Mercy yang ada di Jalur Gaza. Hari ini kita melakukan survei kembali ke Rumah Sakit Eropa dan bertemu dengan Direktur Rumah Sakit Eropa, dan kita mendapatkan tugas begitu untuk tim emergency medical untuk bertugas di Rumah Sakit Eropa di beberapa ruangan. Ya, ruangan pertama yaitu di ruangan operasi yang diisi oleh dokter spesialis ortopedi dan juga satu perawat anestesi yang membantu melakukan operasi di rumah sakit Eropa ini. Dan juga yang kedua adalah kita bertugas di rumah sakit di ruangan ICU yang ada di rumah sakit Eropa yang diisi dengan satu dokter umum dan juga satu perawat ICU. Dan juga di samping saya juga sudah ada dokter. Selamat malam, Dok. Malam. Mungkin perkenalkan diri dulu ke para penonton. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semuanya, nama saya Dr. Reval Haidar. Saya merupakan dokter umum, salah satu relawan dari Mercy yang masuk ke Jalur Gaza ini. Terima kasih. Ya, memang Dr. Reval ini bergabung pada tim medical emergency yang berjumlah 11 yang berhasil masuk ke Jalur Gaza pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024. Pertama, saya mau bertanya Dr. Reval, bertugas di Rumah Sakit Eropa ini sudah berapa lama mungkin? Baik, terima kasih Fikri. Jadi memang benar bahwa awalnya kita bekerja di 3 tempat yang sudah ditempatkan oleh dari Kementerian Kesehatan dari Palestina. Namun setelah kita bekerja, kita juga berusaha untuk mengeksplor kira-kira di fasilitas kesehatan mana lagi yang paling membutuhkan tenaga bantuan. Jadi kita juga melakukan asesmen atau survei ke beberapa tempat selain 3 tempat itu. Lalu kita pergilah ke rumah sakit sini, Rumah Sakit Eropa yang berada di Khan Yunis atau perbatasan antara Rafah dan Khan Yunis. Dan juga kita berasesmen di Rumah Sakit Syuhada Al-Aqsa. Pada hari ini kami ditugaskan di Rumah Sakit Eropa, tepatnya saya dan satu perawat yaitu Mas Rian, perawat ICU. Kami bekerja di salah satu unit intensive care yang berada di rumah sakit ini. Mengapa demikian? Karena memang menurut hasil asesmen kami, ketika kami melakukan wawancara kepada bagian pimpinan atau direksi rumah sakit, memang sangat amat dibutuhkan tenaga tambahan di bagian perawatan intensif dan juga di bagian perawatan gawat darurat. Karena memang pada awalnya di rumah sakit ini mempunyai kapasitas bed sekitar 200-an sebelum perang. Ketika perang ini memang ditingkatkan, kapasitasnya bisa mencapai 800 pasien. Namun memang dari data yang kami dapatkan, pasien rata-rata yang berkunjung atau datang ke IGD ini berkisar 800 hingga 1000 perharinya. Dan juga memang karena rumah sakit ini berdekatan atau berbatasan dengan tempat peperangan terjadi, kurang lebih hanya 2 km, maka memang banyak pasien-pasien yang korban perang yang berkaitan dengan seperti terkena ledakan bom atau terkena runtuhan bangunan ataupun karena serpihan atau pecahan lainnya, memang dirujuk ke rumah sakit ini karena memang ini rumah sakit yang saat ini cukup dekat dengan medan peperangan seperti itu. Dan juga memang di rumah sakit ini yang awalnya hanya memiliki kapasitas ICU 12 bed, karena memang dengan adanya pertambahan kebutuhan ruangan ICU, kurang lebih saat ini ditambahkan hingga bisa mencapai 30 hingga 50 bed tergantung kapasitas rumah sakit dan juga ketersediaan tenaga medis yang ada. Seperti itu. Mungkin pertanyaan selanjutnya, bagaimana kemampuan rumah sakit untuk melayani pasien? Apakah masih tertangani dengan baik atau memang sudah kewalahan, Dok, di rumah sakit ini? Untuk dari segi pelayanan pasien, sebenarnya staf lokal di sini yang memang dari warga asli Palestina, baik dokter, perawat maupun para medis lainnya, sudah banyak sekali yang mengalami kelelahan, baik karena overload pekerjaan mereka yang sangat berat, karena mereka sudah kurang lebih 6 bulan non-stop bekerja di medan perang seperti ini. Jadi memang
walaupun jumlah mereka berkonsentrasi di bagian tengah dan selatan, memang mereka kelelahan secara fisik maupun mental seperti itu. Jadi memang di sini kami berinisiatif untuk bisa membantu untuk mengurangi kelelahan mereka. Itulah mengapa kami datang ke sini. Nah, memang jumlah relawan di sini bukan hanya berasal dari Indonesia, namun juga berasal dari berbagai negara di dunia. Ada yang dari Inggris, ada yang dari Jordania, ada yang dari macam-macam lah kayak gitu. Oleh karena itu memang apabila ada tenaga medis yang ingin datang kembali ke sini, kami sangat menghimbau agar bisa sama-sama dengan kami bahu-membahu untuk bisa membantu para tenaga medis di sini untuk mengurangi sedikit kelelahan mereka seperti itu. Karena memang yang seperti kita tahu, bayangkan pasien datang ke IGD hampir 1.000 orang per harinya dengan jumlah kasus trauma ada, yang juga kasus ledakan bom, dan juga belum juga kasus-kasus yang non trauma seperti kayak pasien stroke, pasien diabetes, pasien jantung dan lain-lain yang memang mereka juga terkena dampak akibat perang ini. Yang awalnya mereka bisa mendapatkan obat secara rutin, saat ini obat untuk mereka terputus gitu loh, sehingga juga banyak kasus-kasus eksaserbasi atau peningkatan kasus non communicable disease yang meningkat akibat suplai obat-obat untuk mereka juga berkurang seperti itu. Dan mungkin secara umum aja ya, apakah rumah sakit ini juga menjadi tempat mengungsi bagi warga, Dok? Iya, benar sekali. Memang seperti yang sudah kita katakan sebelumnya, dengan kapasitas rumah sakit yang meningkat dari 200 hingga 800, namun memang jumlah populasi manusia yang ada di sini menurut hasil asesmen kami ketika kami bertanya dengan direksi rumah sakit ini, ada berkisar lebih dari 2.000 orang yang berkumpul di sini. Memang menurut pengakuan dan menurut dari data yang kami dapat, banyak warga yang berlindung di rumah sakit karena memang rumah sakit secara tempat mungkin relatif lebih aman dibandingkan tempat lain. Betul. Seperti itu. Namun memang jadi di sini bukan hanya sebagai tempat pelayanan pasien, namun juga di sini sebagai tempat perlindungan bagi warga Palestina yang mengungsi dari utara ke sini. Betul. Seperti itu. Iya, rumah sakit juga menjadi tempat mengungsi karena memang mereka juga tidak memiliki tempat yang aman ya. Jadi mereka mengungsi ke area rumah sakit, sehingga memang banyak pengungsi-pengungsi yang setiap hari kita lihat ya di jalanan. Bahkan dokter dan perawat di sini pun juga adalah pengungsi dari utara. Betul. Mereka bukan hanya bekerja di sini, tapi juga mereka harus tinggal di sini karena rumah mereka di sana sudah ada yang hancur lah, atau ada yang sudah menjadi debu. Ya itulah yang realita yang kita hadapi di sini seperti itu. Terus mengenai rumah sakit Eropa ini, memang mereka apa aja sih kapasitas rumah sakit Eropa ini? Ada ruangan apa saja mungkin yang tersedia di rumah sakit Eropa ini? Sebenarnya rumah sakit Eropa ini adalah salah satu rumah sakit rujukan yang tersisa dan bisa berfungsi di sini, gitu loh. Untuk di bagian Gaza Selatan sendiri, memang tahu kami dari hasil asesmen kami, ini adalah salah satu rumah sakit pusat rujukannya. Jadi jika ada kasus-kasus yang cukup complicated, kasus-kasus yang cukup banyak penanganan dari spesialistiknya, akan dirujuk di sini karena memang di sini mempunyai 5 ruang operasi gitu loh, dan fasilitas di sini lebih lengkap dibandingkan dengan fasilitas rumah sakit yang ada di Rafah. Seperti itu. Jadi kadang-kadang untuk di sini kita bisa mengerjakan kasus-kasus ortopedik, baik itu yang simpel maupun yang komplikasi. Juga di sini ada bedah saraf. Juga kami juga melakukan operasi mengenai trauma bagian dada atau toraks, dan juga pelayanan-pelayanan lainnya seperti itu. Jadi kasus-kasus ini banyak, seperti ada pasien yang terkena ledakan. Ketika terkena ledakan bukan hanya kepalanya saja yang terkena, jadi ada perdarahan di otak, ada serpihan bom di bagian kepalanya, ada juga bagian paru-parunya yang mengalami lebam atau parunya yang mengalami lebam atau kontusio, ada juga cedera pada perut, dan juga ada yang patah pada bagian pelvis atau pinggang. Jadi memang pasien di sini kurang lebih yang cukup complicated atau komplikasi seperti memang butuh sekali beberapa tambahan di bagian-bagian spesialis bedah seperti dokter bedah toraks dan lain-lainnya seperti itu. Oke, mengenai bertugas mungkin dari jam berapa sampai jam berapa, Dok, di rumah sakit? Jadi dari teman-teman dokter di sini yang berbincang dengan kami, sistem pekerjaan dokter di sini adalah mereka akan bekerja 24 jam nonstop. Kemudian mereka akan melakukan libur 1 hingga 2 hari. Gitu. Jadi mereka 24 jam, lalu mereka akan bisa off 24 jam hingga 48 jam. Namun apabila terjadi catastrophic event atau apabila terjadi kasus yang misalkan ketika datang pasien di IGD langsung 500, misalkan akibat terjadinya
satu gedung yang terkena dentuman, maka mau tidak mau dokter atau perawat yang sedang off maka akan ditarik untuk masuk kembali. Oh. Jadi sehingga harus dan walaupun mereka off karena tadi mereka adalah pengungsi juga dari utara ke selatan, maka mereka juga sudah ready ya tinggal di sini dan langsung bertugas. Ya, jadi tidak apa ya, tidak ada benar-benar kata libur untuk mereka. Seperti itu. Sehingga memang dokter dari berbagai negara ini sangat membantu sekali ya, benar untuk sekali. mengganti shift mereka. Sementara dokter Reval sendiri itu bertugas dari jam berapa sampai jam berapa, Dok? Untuk di sini ini adalah hari pertama saya bekerja di Rumah Sakit Eropa, jadi insya Allah saya akan bekerja untuk 24 jam pertama saya di sini. Kemudian mungkin besok saya akan beristirahat beberapa jam dan untuk siangnya akan bertugas kembali seperti itu. Terima kasih Dokter Reval untuk bincang-bincangnya. Mungkin nanti kita kalau ada informasi tambahan mungkin kita akan gali lagi untuk keesokan harinya. Terima kasih Dokter Reval. Sekian dari kami, Relawan Mercy langsung dari Jalur Gaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.